Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sanda Natasha. Di sini saya ingin mempresentasikan judul makalah Metodologi Hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yang artinya firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua dab, yaitu yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7. Yang pertama fardu, wajib, tahrim, karahat tahrim, karahat tanzih, naf, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjanjikan suatu sebab sebagai adanya yang lain, atau sebagai syarat yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3. Yang pertama sabab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode pengalihan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya, atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Diartikan juga dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadikan ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan ke semua tenaga. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu 1. Pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.